Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Marwa Bahrun. Pada video ini kita akan membahas VLOOKUP dan HLOOKUP. Keduanya memiliki persamaan, yaitu mengambil data dari suatu tabel. Sedangkan perbedaannya, VLOOKUP mengambil data dari suatu tabel secara vertikal atau dari atas ke bawah. Sedangkan HLOOKUP mengambil data dari suatu tabel secara horizontal. Untuk pertama kalinya kita akan belajar VLOOKUP dengan mengimplementasikan raport pada siswa SD. Kita akan membuat tabelnya terlebih dahulu dengan data NIS, kemudian ada nama, kemudian jenis kelamin, kemudian ada nilai akhir. Kita rapikan tabelnya terlebih dahulu. Kemudian kita mengisi datanya secara random aja atau secara acak. Pertama kita mengisi NIS random. Kemudian nama juga random. Kita butuh 5 saja, yang lainnya kita hapus. Selanjutnya jenis kelamin kita sesuaikan dengan namanya ya. Selanjutnya nilai. Untuk nilai kita bisa mengasih secara random juga. Setelah pembuatan tabel selesai, kita akan mempercantiknya dengan menatanya. Setelah membuat tabel, kita membuat suatu kolom untuk pencariannya. Setelah itu kita rapikan terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan menaruh di bawah ini dari hasil pencarian yang sesuai NIS ini. Pertama, ada nama. Kedua, ada jenis kelamin. Kemudian ada nilai akhir. Kita rapikan, jangan lupa. Semuanya telah selesai. Sekarang giliran untuk memasukkan rumus. Untuk nama, kita tulis rumusnya sama dengan VLOOKUP buka kurung, kemudian select yang ingin dibuat acuan pencarian, yaitu ini. Kemudian datanya yaitu mulai sini sampai sini tanpa header ya. Kemudian titik koma. Untuk nama kolom kedua ya. Ini mulai NIS 1, nama 2, jenis kelamin 3, nilai akhir 4. Jadi untuk nama kita kasih 2. Kemudian jangan lupa isikan false. Kemudian enter. Kemudian untuk jenis kelamin juga sama, VLOOKUP buka kurung, kemudian select pencariannya, titik koma, kemudian datanya, kemudian jenis kelamin kolom ketiga, kemudian false. Untuk nilai akhir juga sama dengan VLOOKUP buka kurung, kemudian titik koma, tabelnya jangan lupa, kemudian kolom keempat untuk nilai akhir, kemudian kasih false, enter. Ini datanya dinamis mengikuti keyword pencariannya ini. Jika keywordnya kita rubah,
maka datanya juga akan berubah. Jika kita rubah menjadi 3, maka akan berubah. VLOOKUP telah selesai, kemudian kita akan belajar HLOOKUP. Sekarang kita akan belajar HLOOKUP. Untuk mengimplementasikannya kita sama seperti VLOOKUP, yaitu dengan raport siswa. Sekarang kita buat tabelnya terlebih dahulu. Ada NIS, kemudian ada nama, ada jenis kelamin, kemudian ada nilai akhir. Perbedaan VLOOKUP dan HLOOKUP adalah terdapat pada headernya. VLOOKUP headernya dari kanan ke kiri, sedangkan HLOOKUP dari atas ke bawah. Kemudian kita isikan datanya secara random, sama seperti tadi. Setelah pembuatan tabel selesai, kita akan merapikan tabelnya terlebih dahulu. Kemudian kita juga membuat kolom pencarian seperti tadi di sini. Kemudian kita membuat tabel untuk hasil pencariannya di sebelah sini, di bawahnya. Ada nama, kemudian ada jenis kelamin, kemudian ada nilai akhir. Pembuatan telah selesai, kemudian kita akan mengisikan rumusnya. Untuk rumus HLOOKUP yaitu menggunakan sama dengan HLOOKUP, kemudian buka kurung, kemudian kita select pada key pencariannya, keyword pencariannya. Jangan lupa titik koma, kemudian datanya. Jangan lupa datanya saja ya, tanpa header. Kemudian titik koma lagi. Untuk nama yaitu kedua, kolom kedua. Ada NIS ke-1, nama kedua, jenis kelamin ketiga, nilai akhir keempat. Sekarang nama yaitu kedua. Jangan lupa kasih false, enter. Untuk jenis kelamin juga sama, HLOOKUP, buka kurung, select key-nya, keyword pencarian, kemudian pada datanya kita blok. Kemudian untuk jenis kelamin pada kolom ketiga, kemudian kasih false. Untuk nilai akhir juga sama, HLOOKUP, buka kurung, keywordnya pencarian di select, kemudian tabel array-nya, kemudian nilai akhir berada pada kolom keempat, tulis 4, kemudian false. Kita cocokkan terlebih dahulu. Untuk NIS yang 20201 bernama Andi, berjenis kelamin laki-laki sama, untuk nilai akhirnya 98. Kemudian jika kita ganti 1 dengan 3 misalnya, maka datanya juga akan berubah, yaitu kita cek 20203, jenis kelaminnya perempuan, nilai akhirnya 72. Kita ganti lagi misalnya dengan 5. Datanya berubah sesuai keyword pencariannya. Untuk belajar HLOOKUP dan VLOOKUP telah selesai pada video ini. Jika ada yang belum paham, tanyakan pada kolom komentar. Dan jika kalian memiliki saran belajar yang berhubungan tentang Microsoft Excel, silakan tulis di kolom komentar ya teman-teman. Cukup sampai di sini video ini. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share ke teman-temannya yang lain supaya mereka bisa belajar bersama-sama.